Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah video tentang usulan seorang kiai dari Jember, yaitu beliau Kiai Haji Fathullah. Apa usulan dari beliau ini? Beliau rupanya masih teringat himbauan HRS berkenaan dengan nasabah Alawi. Bagaimana himbauan HRS tersebut? Dalam ungkapan-ungkapannya terdahulu, HRS menghimbau secara tegas kepada para habaib Ba'alawi untuk melaksanakan tes DNA. Dengan adanya rambut, itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana? Ada DNA-nya. Tetapi rupanya himbauan ini dianggap angin lalu oleh para koleganya atau sedulur-sedulurnya Bani Alawi atau klan Ba'alawi, sesama Alawiyin lah katanya begitu. Kenapa hanya menjadi angin lalu atau tidak digubris oleh para habib, bahkan oleh Robitoh Alawiyah, padahal yang bicara adalah tokohnya sendiri? Why? Why? Kenapa? Ada banyak faktor mungkin. Mungkin ada data susulan atau temuan baru yang menginformasikan bahwa Ba'alawi tidak tersambung kepada Nabi. Mungkin mereka tahu informasi itu. Atau ada beberapa fatwa yang mereka pegang. Salah satu diantaranya oleh menantunya sendiri, yaitu Habib Hanif. La yajuzu syar'an al-i'timad al-basmal wirathiyah fi nafi nasab. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab. Nggak boleh. Haram secara syariat. Dia mengambil fatwa dari Yaman, dari ulama Yaman yang katanya menyatakan bahwa tes DNA tidak boleh, haram untuk menentukan atau membatalkan nasab. Maka dengan demikian tes DNA tutup buku di dalam kamus Ba'alawi. Maka kita menjadi paham kenapa Ba'alawi kekeh ogah melaksanakan tes DNA. Ya, salah satu kemungkinannya adalah bocornya informasi atau penelitian yang sudah dilakukan terhadap sebagian klan Ba'alawi, yang hasilnya adalah Ba'alawi tidak tersambung kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan justru berita buruknya tersambung kepada Yahudi. Ini mungkin yang menjadi ketakutan, sehingga dibumbuilah dengan stempel fatwa agama bahwa itu juga haram atau haram. Oke lah, terlepas dari itu semua, kita sebenarnya masih menghimbau untuk tetap dilaksanakan tes DNA, mau atau tidak mau. Tentunya ini harus ada sebuah otoritas yang kuat untuk bisa memaksanya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentang tes DNA sendiri sebenarnya selain dari pendapat ulama Yaman, tentunya kita di negara Republik Indonesia ini pun punya ulama dan punya fatwa, betul? Bagaimana fatwa ulama Indonesia? Sesuai Muktamar NU ke-13 diputuskan bahwa tes DNA itu boleh untuk menafikan nasab.
yaitu untuk menyatakan nasab ini tersambung atau tidak, itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah untuk menyambungkan nasab. Itu fatwa ulama Indonesia. Jadi kalau seseorang tiba-tiba dites DNA nyambung kepada Nabi, tetapi dia tidak punya silsilahnya, itu tidak bisa. Mana silsilahmu yang lengkap, yang runut? Tidak ada, Pak. Kalau tes DNA, saya nyambung ke Nabi. Itu tidak bisa. Untuk menafikan nasab, orang yang mengaku berketurunan kepada Nabi, ketika dites DNA, walaupun silsilahnya bagus, teratur, benar menurut dia, tetapi ketika dites DNA tidak nyambung, berlainan, maka dia batal menjadi keturunan Nabi. Maka fatwa ulama Indonesia inilah yang akan kita pegang dalam menentukan keabsahan nasab Ba'alawi ini. Kenapa? Karena mereka tinggal di Indonesia. Jadi dengan fatwa ulama Indonesia ini, kedudukan Ba'alawi akan menjadi sulit. Posisinya akan menjadi sulit. Bagaimana sulitnya? Pertama, ketika dilakukan tes DNA, dia gagal. Misalnya, haplogrupnya Nabi itu J1, dia misalnya G. Nabi kemana, dia kemana. Itu kata HRS. Kalau dalam hasil tes DNA dia gagal seperti itu, maka sudah bisa dipastikan dia bukan keturunan Nabi. Tidak sah, tidak sahih, tidak valid. Bagaimana kalau hasil tes DNA-nya nyambung? Ini menurut ketentuan dari Muktamar NU ke-13 ya. Nyambung seperti tadi itu. Ada orang dites DNA nyambung ke Nabi. Tetapi setelah itu harus dicek lagi nasabnya. Apakah benar, teratur atau tidak, ada kekosongan. Maka Ba'alawi ini akan gagal di silsilah atau nasab karena terputus di Ubaidillah. Jadi untuk melewati ujian cucu Nabi di Indonesia agak sulit bagi Ba'alawi. Pertama, secara nasab harus rapi, tersambung. Kedua, secara tes DNA harus akur juga tersambung, baru itu bisa. Tetapi ketika salah satunya tidak terpenuhi, maka gagal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka himbauan Kiai Haji Fathullah berkenaan dengan tes DNA ini sangatlah bagus, sangatlah masuk akal. Karena apa? Karena menurut beliau tidak boleh kita menetapkan itu hanya berdasarkan zon. Zon itu sangkaan atau perkiraan. Maka disebut ada husnuzon. Husnu itu bagus, zon itu perkiraan bagusnya atau baik sangka. Ada juga su'udzon, dugaan buruk, tidak baik. Cara-cara menetapkan nasab berdasarkan zon ini sudah dipakai oleh ulama terdahulu melalui teori husnuzon wasyuhroh wal istifadhah, yaitu perkiraan saja, perkiraan bagus, berbaik sangka, pokoknya tak duga-duga yo nyambung gitu. Aku nggak mau otak-atik, nggak mau kepo. Itu teori dulu. Tetapi menurut Kiai Haji Fathullah ini, penetapan itu dua metode yang diambil, yaitu zoni dan qat'i. Maka yang harus diambil adalah pendapat qat'i atau pasti, yaitu tes DNA itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku semua, sebangsa dan setanah air, saya Kiai Fathullah Rambi Puji Jember. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh HRS Habib Rizik yang menyampaikan harus tes DNA. Saya sangat setuju itu. Makanya sekarang ini lagi
tafrik, perbedaan antara pribumi dan kaum Ba'alawi. Ini jangan ribut terus. Kita kembali kepada dalil-dalil yang ada. Kalau di dalam agama, dalil itu ada dalil dhonni, ada dalil qat'i. Jadi dulu kan belum ada tes DNA, jadi belum lengkap lah penetapannya itu. Tetapi sekarang sudah ada tes DNA dan juga manuskrip baru, buku-buku baru yang ditahqiq oleh penulis-penulis baru. Itulah kenapa ulama-ulama terdahulu penetapannya berbeda dengan ulama-ulama sekarang. Mudah-mudahan para habaib ini mau menjalankan tes DNA dan mau mengakui apapun hasilnya. Demi terselesaikannya gaduh nasab ini, harus mau legowo, jangan ngeyel terus. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.